Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum Gauss. Pada pembahasan sebelumnya kita telah berbicara tentang medan listrik, ya, medan listrik E dari sebuah muatan titik. Ya, jadi kalau ada muatan katakanlah muatan P, maka suatu titik A, maka muatan medan listrik di titik A ini adalah berapa? Kemudian kita juga berbicara tentang medan listrik dari muatan yang terdistribusi atau kontinu, yaitu garis, cincin, atau piringan. Misalnya kita punya suatu garis, ya, garis bermuatan, kemudian ada suatu titik A, maka medan listrik di titik A ini akibat dari muatan garis, ya, ini muatan garis, maka medan listrik di titik A itu berapa? Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika geometri dari muatan-muatan tersebut lebih kompleks? Artinya dia tidak hanya garis, atau dia tidak hanya cincin, atau piringan, atau dia tidak bahkan tidak titik, tapi bentuknya lebih kompleks. Nah, bagaimana cara menghitung medan listriknya? Jawabannya adalah dengan menggunakan hukum Gauss. Ya, ini kita review sedikit. Hukum Gauss itu adalah suatu metode analisis untuk mengetahui medan listrik yang berdasarkan dari flux listrik. Nah, flux listrik itu apa? Flux listrik adalah banyaknya garis medan yang menembus atau jatuh pada suatu permukaan tertentu. Artinya garis medan per permukaannya, persatuan permukaan. Permukaannya permukaan apa? Permukaannya disebut dengan permukaan Gauss, yaitu suatu permukaan imajiner yang melingkupi distribusi partikel-partikel bermuatan. Ya, nanti kita lihat. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada suatu muatan, maka flux listrik itu seandainya kita punya suatu permukaan di sini, ya, maka flux listrik itu adalah berapa jumlah garis yang melewati permukaan ini dibagi dengan uh, luas permukaannya, ya. Atau seperti ini, kita ada medan listrik, flux garis listrik, ya, garis medan listrik, garis medan. Kemudian kita punya suatu permukaan, maka di sini terdapat flux yang nilainya itu setara dengan jumlah garis medan dibagi dengan luas permukaannya. Flux listrik dapat dihitung pada satu permukaan, maka flux yang jatuh secara tegak lurus pada permukaan. Jadi rumusnya itu adalah flux, ini berupa skalar, ya. Kemudian kita punya medan, dan kita juga punya permukaan. Medannya adalah vektor, permukaan itu adalah vektor, ya. Selama ini kita mengenal permukaan itu adalah luas, ya. Luas ini skalar, tapi kalau dia punya arah itu namanya permukaan. Ini adalah vektor, ya. Contohnya seperti ini, ya. Jadi ini karena dia dot product, hasilnya skalar, maka kaidah dari dot product itu adalah magnitud dikali dengan cos sudut yang dibentuk dari keduanya. Contohnya ini, kita ingin tahu flux. Di sini kita punya permukaan, ya. Arahnya itu adalah seperti ini, yang warna ungu. Ya, kemudian kita punya medan listrik, maka flux itu dapat ditentukan dengan EA cos. Karena di sini dia searah, maka perbedaan sudutnya 0, maka dia sama dengan EA saja. Ya. Berbeda dengan yang ini, dia terdapat sudut, jadi arah garis medannya itu membentuk sudut theta terhadap permukaan, ya, ini arah permukaannya, maka di sini fluxnya itu adalah EA cos theta, ya. Jadi flux yang dihitung itu adalah flux yang atau garis yang jatuh secara tegak lurus pada permukaan. Ya, kita masuk ke contoh soal. Kita punya medan listrik E 2 kN per kolom pada arah X, ya, ini E pada arah X. Tentukan flux yang melewati bujur sangkar bersisi 10 cm, ya, pada bidang sejajar dengan YZ. Jadi bujur sangkar ini pada bidang YZ, dan X-nya ini dan medannya itu berada searah dengan bidang X, garis sumbu X. Ya, silakan kalian coba. Saya beri waktu, kalian bisa pause juga video ini. Ya, kita lihat jawabannya. Flux yang dihitung itu adalah besar medan dikalikan dengan dot product terhadap luas permukaan, ya, terhadap permukaan, maka itu EA cos theta
E-nya itu kita tahu 2 kali 10 pangkat 3 ya, ini 2 kilonewton. Kemudian luas permukaannya itu adalah 10 pangkat min 1 dikuadratkan ya, karena luas itu adalah sisi kali sisi ini dikuadratkan ya, ini sama dengan 10 cm ya. Maka hasilnya itu kita dapat 20 Newton meter kuadrat per Coulomb. Selanjutnya contoh soal 2 yang sama, tapi ternyata normalnya itu flux yang jatuh itu adalah membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X. Seperti ini. Ya, silakan kalian hitung, saya beri waktu. Ya, jawabannya formulasinya sama, hanya saja dia sudutnya 30 derajat, maka cos 30 yaitu setengah akar 3, maka kita dapatkan hasilnya 10 akar 3 Newton meter kuadrat per Coulomb. Kemudian kita masuk ke hukum Gauss ya. Hukum Gauss diperkenalkan oleh Carl Friedrich Gauss ya, tahun 1777, 1855, ini orangnya. Bunyinya itu adalah the net electrical flux through any hypothetical closed surface is equal to 1 over epsilon 0 times the net electric charge within that closed surface. Artinya, flux listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup, ya, sembarang permukaan tertutup sebanding dengan muatan listrik total di dalam permukaan itu. Nanti kita lihat penjelasannya secara matematis, ya, flux total itu sama dengan 1 epsilon 0 dikalikan dengan jumlah muatan yang ada di dalam permukaan. Jadi kalau kita punya permukaan, berapa jumlah muatan plus min plus min plus min plus ya. Maka net electric flux ya, net electric charge ya, yang jadi kuncinya adalah berapa. Jadi kalau misalnya dia balance berarti dia 0 ya. Satuannya itu adalah Newton meter kuadrat per Coulomb. Baik, di sini kita review sedikit tentang hukum Gauss. Kita punya muatan Q0 ya. Q0 ini Q0. Kemudian jari-jari permukaan S ini yang biru itu adalah R. Ya, maka kita lihat ada sebuah permukaan kecil ya, kita anggap ini sangat kecil yang berada pada permukaan dari S ini. Kalau kita ambil seperti ini, kita anggap dia dA, yang arahnya itu adalah ke sana ya, ke arah sumbu X positif. Kemudian garis medan itu berjalan dari kiri ke kanan seperti ini. Besar medan yang ada di sini adalah 1/4 pi epsilon 0 Q0 per R kuadrat. Jadi pada titik ini medan itu kita bisa hitung dengan materi sebelumnya, pelajaran sebelumnya, yaitu 1/4 pi epsilon 0 per R kuadrat. Jadi R itu di sini ya, R kuadrat. Ini vektor arahnya. Maka flux itu kita bisa hitung P dA cos theta, di mana theta-nya itu di sini adalah 0, maka E-nya itu akan sama dengan dA. Nah, sekarang bagaimana flux yang jatuh pada permukaan? Jadi kita hanya hitung EDA ini adalah flux pada titik ini ya. Nah, bagaimana pada seluruh permukaan? Maka kita bisa lihat di sini banyak permukaan, jadi permukaan kecil-kecil yang lainnya, dan kita bisa lakukan secara matematis ya, kalau dia discrete seperti ini, atau kita bisa integrasikan ya, integral EDA untuk semua permukaan. Artinya di sini dia integral tertutup. Ya, maksudnya dia melingkupi seluruh permukaan. Ya, satu hal yang perlu dipahami ya, ini bukan lingkaran ya, tapi ini adalah dia berbentuk bola. Jadi surface atau permukaannya itu adalah berbentuk bola yang menutupi seluruh muatan yang ada di sini ya. Jadi bukan hanya lingkaran atau 2 dimensi, tapi dia 3 dimensi. Nah, di sini kita bisa hitung flux pada permukaan atau surface itu sama dengan E ya, karena dia tidak dipengaruhi oleh A, kemudian integral dari dA. dA-nya itu adalah luas dari permukaan. Luas dari permukaan bola itu adalah 4 kali pi R kuadrat. Maka kita bisa dapatkan flux totalnya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 ya, Q0 per R kuadrat ya. Ini adalah E ya, ini.
dikalikan dengan 4pi R kuadrat. Ya. Kemudian kita hapus, maka kita akan dapatkan hasil akhirnya. Fluxnya itu adalah sebanding dengan besar muatan dibagi dengan epsilon 0. Jadi kita lihat di sini tidak ada pengaruh jarak terhadap flux dari suatu permukaan Gaussian. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau ternyata R-nya itu double ya. Jadi R-nya itu adalah double seperti ini. R-nya 2 kali lipat lebih panjang ya. R-nya 2 kali lipat lebih panjang. Dengan muatan besar muatan yang sama. Maka kita bisa hitung flux pada permukaan S yaitu 1/4pi epsilon 0. R-nya itu adalah 2R ya. Kalau di sini dia hanya R, di sini 2R dikuadratkan dan luas permukaannya juga bertambah yaitu 4pi 2R dikuadratkan. Kemudian kita bisa hapuskan. Hasil yang kita peroleh juga sama. Yaitu flux pada permukaan sama dengan muatan dibagi dengan epsilon 0. Jadi kita lihat di sini berapapun jaraknya dari muatan, flux akan tetap sama. Dengan catatan dia harus permukaan yang tertutup. Jadi walaupun kita bikin permukaannya di sini atau lebih besar lagi, ya, seiring dengan bertambahnya luas permukaan, maka besar medan magnet itu akan mengalami pengurangan setara dengan R kuadrat, sementara untuk luas permukaan dia akan meningkat setara dengan R kuadrat juga. Jadi dia saling menghilangkan. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita juga punya muatan Q0 yang sama. Kemudian jarak muatan ke permukaan tak seragam. Tadi kalau kita punya muatan itu tempatnya di tengah, sekarang muatannya itu tidak berada di tengah. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya muatan, kita mau bikin bentuknya seperti ini, ya artinya dia tidak seragam, maka bagaimana flux yang berada pada permukaan tersebut? Sini kita lihat, begitu kita geser, maka dia tidak lagi sudutnya 0 derajat, ya seperti ini. Maka dengan medan yang dihasilkan tergantung dari R1, ya jarak dari ini dari muatan ke titik yang kita ambil, ya kita ambil. Ya, kemudian ini adalah permukaannya, vektor permukaannya dA. Kemudian kita lihat di sini flux itu ada E dA cos theta, di mana theta-nya itu bukan lagi 0, ya, bukan lagi 0. Maka kita bisa katakan bahwa besar E ya itu tergantung dari jari-jari, ya, tergantung jari-jari. Jadi dia tidak dependent lagi. Dia tidak independen lagi. Jadi dia sangat tergantung dari jari-jari. Dan besarnya theta itu juga bergantung dari jarak ya, dari R ini. Sorry, ini bukan jari-jari tapi R dari jarak. Jadi kalau di sini sudut theta-nya akan berbeda. Kita akan katakan di sini theta 1, di sini theta 2, maka theta 1 itu tidak lagi sama dengan theta 2. Ya, atau di sini ya sama. Itu tidak akan lagi sama. Maka bagaimana total flux pada permukaan S? Ya, kita bisa integralkan terhadap E fungsi R dA cos theta R. Maka di sini kita bisa peroleh flux permukaan itu juga tetap Q0 per epsilon 0. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat bahwa dimanapun posisi dari muatan tersebut, itu besarnya flux pada permukaan yang sama itu tidak akan berpengaruh. Jadi mau muatannya itu berada di sini, di sini, di sini, di sini, selama permukaannya sama dan selama jumlah muatannya sama, ya, itu flux yang berada pada permukaan yang kita maksud itu besarnya sama. Pembuktian dari ini sebenarnya bisa dilakukan, ya, kalian bisa cari beberapa referensi. Ini hanya matematis, ya, karena E tergantung dari R dan theta tergantung dari R. Jadi kalau kalian jumlahkan secara integrasi untuk setiap titiknya, ya, maka nanti ujung-ujungnya dia akan saling menghilangkan dan kalian peroleh hasilnya seperti ini. Ya, kalian bisa coba, ini sangat berguna untuk memperdalam pemahaman kalian. Sekarang case selanjutnya. Jadi bagaimana kalau permukaannya tertutup tapi tak menentu bentuknya. Jadi bentuknya bisa dia lingkaran tapi tiba-tiba ada yang menonjol sedikit atau bentuknya memang tidak menentu, ya. Bagaimana flux yang ada pada permukaan tersebut? Maka flux pada permukaan S itu dia akan sama, E bergantung pada R dan theta bergantung pada R. Karena
Di sini kita lihat jarak dari titik ini misalnya ya ke titik di sini itu berbeda dari jarak yang lainnya ya. Kemudian di sini juga vektornya berbeda. Kalau kita ambil lagi di sini ya mungkin dia vektor permukaannya berbeda lagi dan R-nya berbeda, atau dia di sini ya di titik sini itu dia bergantung pada R. Sama halnya dengan ini ya, dia juga bergantung pada R. R-nya di sini berbeda sehingga medan listrik dan sudut permukaannya itu juga berbeda. Maka untuk case yang seperti ini itu tidak akan berbeda dari case yang sebelumnya ya. Berapapun jarak muatan tersebut ke permukaan bervariasi, kalau kita tutup dia dengan suatu permukaan suatu permukaan, maka flux yang terjadi itu juga akan sama ya. Jadi nggak berpengaruh bentuknya. Tadi misalnya ada muatan, bentuknya aneh gitu ya. Tapi kalau kita hitung secara integrasi, semua flux yang jatuh ya itu nilainya akan sama dengan besar muatan yang ada di dalam lingkup ini dibagi dengan epsilon 0. Oke, kemudian case selanjutnya di sini terdapat 2Q0. Jadi tidak lagi sama, kalau yang sebelumnya itu hanya Q0, kalau di sini terdapat dua muatan dan jari-jari permukaannya itu S. Ya, di sini kita lihat. Maka yang berbeda itu adalah ketika medan listrik ya dengan dua muatan, maka besar muatannya itu akan berubah, yaitu setara dengan 2Q0 ya. Besar muatannya itu berubah. Yang artinya kalau kita turunkan itu akan sama dengan medannya itu sama dengan 2 kali medan jika dia hanya satu muatan ya yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah E ya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q0 per R kuadrat ya, R vektor. Ya. Jadi nilai jika dia ada dua muatan, maka nilai medan listriknya itu akan 2 kali dari kalau dia satu muatan. Yang besarnya E atau medan listrik itu juga berbeda tergantung dari R, dan tetanya itu juga bergantung dari R. Dan A-nya itu juga ya A memang bergantung dari R ya. Ini tidak perlu sebenarnya kita lakukan. Maka flux pada permukaan S kita dapat hitung, yaitu flux pada permukaan S ketika dia dua muatan, yaitu adalah integral dari dua kalinya ya. Dua kali dari flux ketika dia satu muatan. Maka bentuk umumnya itu kita bisa tulis juga flux S flux pada permukaan sama dengan Q0 epsilon 0. Q0 ini apa? Ini yang perlu kalian ingat. Q0 itu adalah jumlah muatan bersih di dalam lingkup permukaan ya, permukaan. Jadi Q0 di sini ya, Q0 di sini itu tidak sama dengan Q0 yang sebelumnya. Jadi ini yang perlu diingat itulah bentuk umum ya, bentuk umum. Karena di sini kita ingin memperlihatkan bahwa besarnya flux itu dia sebanding dengan Q0. Kalau Q0-nya 2, maka dia akan sebanding ya. Maka dia akan sebanding. Kalau Q0-nya 1, maka dia fluxnya juga setara dengan satu muatan tersebut. Kemudian saya hapus sebentar. Ada lagi, dia juga mempunyai dua muatan ya, tapi dengan tanda yang berbeda ya. Dan jari-jari permukaannya sama. Kalau yang tadi dia positif-positif, totalnya ada 2Q0. Kalau ini positif-negatif. Maka kita bisa lihat ya, muatan bersih ya, net charge itu akan saling menghilangkan karena dia positif negatif dan besarnya sama. Itu akan sama dengan 0, maka medan listrik yang terjadi itu akan sama dengan 0 dan flux yang dihasilkan akan sama dengan 0. Jadi ketika tidak ada muatan bersih, artinya dia balance positif dan negatif, maka flux yang terjadi itu sama dengan 0. Artinya apa? Jumlah yang keluar ya, jumlah yang keluar itu akan sama dengan jumlah yang masuk. Jadi kalian perhatikan yang merah yang keluar, yang biru yang masuk ya. Maka jumlahnya itu sama. Jadi flux in itu akan sama dengan flux out, sehingga flux totalnya itu akan sama dengan 0 ya, seperti ini. Jadi
dia harus ada muatan bersih, net charge, baru kita bisa dapat katakan ada flux yang keluar atau masuk dari permukaan tersebut. Oke, kasus selanjutnya, bagaimana kalau muatan berada di luar permukaan? Jadi kalau tadi semuanya di dalam, ini dia di luar permukaan, maka besar flux yang terjadi itu adalah, ya saya ulangi, ketika ada muatan di luar dari permukaan, maka flux yang terjadi itu akan sama dengan nol. Di sini, karena jumlah garis medan listrik yang masuk dan keluar permukaan adalah sama. Jadi ketika kita punya satu muatan, maka garis medannya seperti ini. Berapapun medan yang masuk ke permukaan, maka medan itu akan tembus dan keluar dari permukaan tersebut. Tidak akan ada ketika dia punya medan masuk ke permukaan dan dia akan berdiam diri di sini, itu tidak ada. Jadi dia akan tembus dan kita bisa katakan jumlah yang masuk ya, maka sama dengan jumlah yang keluar. Artinya flux tadi, flux in itu akan sama dengan flux out-nya dia ya, maka total fluxnya itu akan sama dengan 0. Ya, jadi di sini kita lihat ketika kita punya positif ya, ini negatif ya, negatif ya, negatif positif ya. Jadi ketika kita punya medan, maka yang negatif akan ditarik, yang positif akan ke sana, maka flux yang terjadi itu ya akan seperti ini. Jumlah yang masuk dia akan sama dengan jumlah yang keluar. Maka flux totalnya akan sama dengan 0. Kemudian case terakhir itu bagaimana kalau permukaan tersebut tidak tertutup atau not closed surface. Jadi seperti ini. Ada muatan, kemudian kita punya permukaan, tapi permukaannya itu kita bolongkan. Ya, seperti ini kita bolongkan. Maka jumlah garis medan listrik yang menyentuh permukaan atau medan listrik yang menyentuh permukaan, ya, garis medan atau medan listrik, tidak lagi sebanding dengan muatan bersih. Jadi yang perlu dipahami, tidak lagi sebanding dengan muatan bersih ya dalam permukaan tersebut karena ada medan listrik yang hilang ya. Jadi medan itu dia sebanding dengan muatan, tapi ketika ada medan yang tidak terhitung ya dari yang jatuh pada permukaan tersebut, maka medan listrik yang terjadi tidak lagi sebanding dengan muatan yang ada di dalamnya. Jadi kunci utama dari hukum Gauss itu adalah permukaannya haruslah permukaan yang tertutup. Ya, di sini kita lihat pada suatu permukaan Gauss total flux dapat dihitung. Tadi sudah kita bicarakan. Dan fluxnya itu adalah integral tertutup ya. Ini maksudnya adalah integral tertutup. Tertutup dari medan dan permukaan ya, vektor permukaan. Jadi di sini kalian bisa lihat ada medan ya, kemudian ada permukaan, maka kita bisa hitung setiap kotak-kotak kecilnya ya seperti ini. Jadi medannya ke sana, ini permukaannya keluar. Untuk yang di titik sini permukaannya ke sana, medannya dia sama ya, medan nih sama semua. Ya, tapi permukaannya itu berbeda ya. Maka kita bisa hitung jumlah flux yang menyentuh permukaan tersebut. Sehingga secara keseluruhan hukum Gauss dapat direpresentasikan secara matematis oleh persamaan berikut ya. Integral tertutup dari E dA itu sama dengan 1 per epsilon 0 dikali dengan Q enclosed atau jumlah muatan bersih yang ada di dalam permukaan ya. Oke, ini langkah-langkah penggunaan hukum Gauss ya dalam menentukan medan listrik. Jadi kita tadi sudah tahu hukum Gauss, kemudian bagaimana cara menggunakannya untuk menghitung medan listrik. Ya. Contohnya di sini kalau kita punya muatan garis, bukan muatan garis ya, jadi muatan yang bentuknya ya misalnya ada satu benda ini bermuatan ya, bentuknya yang tidak jelas atau sebarang ya. Lalu kita ditanyakan berapa sih medan listrik di titik ini ya, di titik B akibat dari benda yang bermuatan ini. Maka berapa medan listrik sini? Di sini kan kita tidak bisa hitung. Nah, makanya di sini kita gunakan yang namanya
Gaussian surface. Jadi kita anggap aja dia mempunyai permukaan, ya. Kemudian kita bisa hitung berapa medan listrik di sini jika kita mengetahui flux yang ada di sini, ya. Flux di sini berapa. Oke, nanti kita lihat contohnya bagaimana kita menggunakan hukum Gauss dalam menentukan medan listrik. Caranya ada 5 step, ya, 5 step, tapi intinya seperti hanya 3 atau 4 step. Kita identifikasi daerah yang mau di medan listriknya. Oke, kita ini daerahnya. Tentukan permukaan imajiner, ya, permukaan imajiner yang simetri. Jadi kuncinya ini harus simetri. Kalau dia tidak simetri, maka kita tidak bisa menghitung E di sini secara simpel. Jadi salah satu kelebihan dari permukaan Gauss itu, kita bisa membuat dia secara simetri dan kita bisa menghitung dia dengan sangat sederhana, ya. Yang simetri dengan sumber. Jadi kalau kita ditanyakan di sini, biasanya kita bikin permukaannya itu pada titik yang ditanyakan, ya. Ya, ditanyakan, ya, ini Gaussian surface-nya. Surface, ya. Kemudian hitung muatan listrik yang dilengkapi oleh permukaan Gauss, ya, kita cari Q-nya berapa, ya, Q-nya berapa di sini. Ya, kalau misalnya muatan garis, kita itu punya ada yang lambda, ya, kita punya tau, kemudian punya rho juga, ya. Kemudian punya Q, ya. Ini kalau dia muatan titik, Newton, ya, Newton. Coulomb. Kemudian dia lambda, ini Coulomb per meter. Kalau dia tau itu Coulomb per meter kuadrat. Kalau dia ini Coulomb per meter kubik. Jadi kita tahu berapa panjangnya, berapa distribusi muatannya, ya, misalnya lambdanya, maka kita bisa tahu Q-nya. Ya, di sini kita cari Q-nya. Kemudian kita hitung flux listrik, ya. Ini Q. Kita cari flux listrik, kemudian kita bisa hitung medannya. Oke, kita akan lihat contohnya. Oke, kita akan sambung di video selanjutnya untuk penggunaan hukum Gauss, ya.